Halo, selamat pagi, selamat datang kembali dengan Flow lagi. Gimana kabar kalian saudara-saudara? Gimana cuaca di tempat kalian hari ini? Apakah hujan atau cerah? Di sini hari ini cuacanya tidak terlalu bersahabat. Kalian lihat sendiri, gelap di belakang. Dan saya lagi di jalan. Saya mau pergi massage. Lama sekali saya tidak pernah ke sana. Saya mau mengembalikan syaraf otot-otot yang mulai tegang akhir-akhir ini. Tapi sebelum ke sana, saya mau mampir sebentar di Omnia Coffee Shop punya orang Indonesia. Saya mau minum kopi Flores tentunya. Kopi Flores yang saya minum tadi, saudara, rasanya tuh seperti di kampung. Enak banget. Kita lanjut ke tempat massage. Ada nggak di antara kalian yang penasaran, pengen mengetahui gimana perkembangan usaha orang Indonesia di Swiss selama masa pandemik ini? Apakah usahanya mengalami penurunan omset atau malah sebaliknya? Terus ada dapat bantuan dari pemerintah Swiss atau tidak? Saya juga penasaran saudara-saudara, pengen mendapatkan informasi tersebut untuk dibagikan ke kalian, agar kalian bisa tahu juga tuh perkembangan usaha-usaha yang ada di Swiss seperti apa, kayak gimana. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemik ini menimpa hampir semua sektor usaha, apalagi sektor usaha di bidang jasa. Yang saya tahu ya, ada banyak juga restoran, terus ada juga hotel yang ditutup di sini. Kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk menginterview salah satu WNI yang sudah lama membuka usahanya di Swiss. Karena beliau orangnya sibuk, jadi waktu yang dikasih hanya 20 menit saja, saudara. Tidak apa-apa tuh, kita tanya yang penting-penting saja, 2-3 pertanyaan cukup. Sekarang saya sudah sampai di Bali Massage, langsung disambut oleh Mas Eko. Aku kenal ini Linda V namanya, ini penyanyi Swiss sekaligus Miss Switzerland. Ini pelari, terus sekretarisnya Roger. Wow, keren banget saudara, ini Bali Massage didatangi orang-orang terkenal. Sekarang saya kasih bocoran ke kalian, harga massage per orang di sini 1 jam 100 franken. 1,5 jam 140 franken, 1 jam 20 menit 170 sampai dengan 180 franken. Saya ambil yang murah saja saudara. Sebesar apa sih dampak pandemik ini ke usaha Bali Massage? Seperti yang mungkin sudah kamu bilang bahwa Switzerland ini sudah sampai sekarang sudah 3 kali melakukan lockdown ya. Yang paling terbesar itu berakhir tanggal 27 April 2000 di mana semua sektor bisa buka, termasuk Bali Massage Zurich ini pertama kali buka setelah 5 minggu pemerintah Swiss menutup semua sektor, benar-benar semua ditutup, dan tepat tanggal 27 April 2000 kita mulai buka. Nah, kalau ditanya masalah seberapa dampak terhadap pandemik ini, Bali Massage sebenarnya tidak ada dampak sama sekali. Bahkan Bali Massage itu omset dari pandemik ini naik sebesar 200%. Wow. Itu disebabkan karena
pemerintah Swiss melarang orang Swiss itu berpergian. Jadi mereka orang Swiss yang mempunyai uang hanya tinggal di dalam negara saja. Jadi mereka mempergunakan uangnya itu hanya di dalam kota Zurich aja. Dan kedua, banyak yang home office. Nah, akibat bertahun-tahun, ini kan sudah hampir setahun lebih ya. Anggaplah berbulan-bulan mereka home office. Jadi mereka sudah karena kebanyakan duduk, kebanyakan tidak bergerak. Jadi mereka butuh butuh massage, butuh relaxing, butuh stretching. Jadi mereka datang ke tempat kita. Jadi makanya hampir setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu dipastikan kita selalu full booking atau Hausgebuch dalam bahasa Jermannya. Bli, apakah ada salah satu instansi pemerintah di Swiss yang menanyakan keadaan Bali Massage selama pandemik ini? Oh iya, dari pemerintahan itu waktu pertama sekali mengadakan lockdown awal bulan Maret, mereka mendata karena ini pandemik dan situasi yang baru pertama sekali dirasakan di Swiss ataupun di seluruh dunia, mereka cuma memberikan informasi supaya mendaftarkan usaha saya ini ke BAG ataupun ke sebuah instansi yang ditunjuk ya, karena kita mendapatkan email harus mendaftarkan dulu ke sebuah departemen. Kemudian saya itu melaporkan ke sana. Dan kemudian kita mendapatkan bantuan karena waktu bulan Maret itu kan ditutup 5 minggu. Nah jadi jadi dapat bantuan. Ya, selama 5 minggu ini kita benar-benar tutup, bukan hanya usaha kita aja, tapi semua itu benar-benar lockdown total. Dan kita diseleksi, usaha mana yang layak mendapatkan bantuan. Nah, jadi tidak semua usaha di Swiss mendapatkan bantuan. Betul, tidak semua Swiss, baik itu usaha besar, usaha kecil, itu diseleksi. Itu diseleksi dari mananya, Bli? Ya, mungkin karena kita membayar pajak penghasilan, kemudian kita membayar pajak, jadi pengusaha-pengusaha baik kecil maupun besar yang membayar pajak penghasilan mungkin, kemudian dikategorikan membantu pemerintah sebelumnya, nah itu akan mendapatkan. Nah, kebetulan kita Bali Massage juga mendapatkan bantuan selama 2 bulan. Wow. Nah, jadi saya bisa tahu berapa bantuannya, Bli? Itu dibayar 80% dari gaji terakhir daripada masing-masing karyawan. Jadi kita cuma dibantu untuk agar bisa menggaji karyawan. Jadi jadi kita masih bisa memberikan karyawan itu gaji, tapi karyawan itu dilarang untuk bekerja gitu, pada saat itu ya, karena waktu lockdown 5 minggu itu. Dan kemudian juga pemerintah sebenarnya menawarkan kredit sebesar 40.000 Swiss franc per perusahaan. Ya, itu yang saya tahu, 40.000 ya. Itu bisa diambil ataupun bisa ditolak, tapi saya menolak karena pada saat ini kita belum membutuhkan kredit. Kemudian setiap bulan dari pihak pemerintah selalu memberikan informasi apakah usaha saya ini atau usaha kami ini butuh bantuan lagi. Nah, karena omset penjualan kita itu bukan menurun, tapi meningkat malah meningkat semenjak kita pandemi. itu benar-benar kadang-kadang kita menolak klien karena kita mempunyai konsep kita tidak boleh banyak karyawan. Setiap staff itu kita batasin berapa per hari dia harus mengambil, karena kita waspada juga kan, karena kita berhadapan dengan orang juga tidak tahu apakah dia kena pandemik ini atau tidak ya. Kita selalu waspada, dan banyak juga kita menolak klien yang
kita kan ada program couple massage. Ya. Nah, dalam satu kamar itu kan 4 orang. Nah, di Swiss itu kan dilarang berkumpul dalam 4 orang. Nah, kita banyak menolak ataupun membatalkan menu ini. Jadi kita selama berbulan-bulan, meskipun ada orang yang mau massage couple, mereka kan kepingin berdua dalam satu kamar. Ya. Terus kita pisahkan. Kalau mereka mau, oke. Tapi kalau mereka tidak mau dipisahkan, kita batalkan untuk menghormati peraturan pemerintah. Terus orang-orang tidak takut dia datang ke Bali Massage untuk massage. Ya. Biasanya kan semenjak pandemi kan orang semua pada, saya tidak mau. Tapi kalau Ya, saya sendiri sebenarnya takut ya. Tapi pemerintah Swiss ini kalau dibilang keanehan daripada pemerintahan Swiss, mereka lockdown, tapi sektor massage ataupun sektor salon itu bisa massage. buka ya. Itu keanehan daripada pemerintahan Swiss, dia semi lockdown tapi studio massage, studio salon itu bisa buka. Kenapa? Karena kita hanya tidak mengundang kerumunan. Itu pertama. Mungkin menurut saya tidak mengundang kerumunan karena kita cuma berdua. Kemudian sebelum klien ataupun orang Swiss datang ke Bali Massage Zurich, itu semuanya online booking. Online booking di Bali Massage Zurich itu harus menyertakan semua data, baik telepon, address, rumahnya, semuanya. Kalau tidak menyertakan ini, kita tidak menerima. Jadi dengan sistem booking yang modern, makanya kita dipercaya seandainya ada yang terkena pandemi, kita bisa secepatnya melacak orang itu. Kalau masalah takut, kita semuanya pada takut ya. Tapi ya kita membutuhkan uang, kita membutuhkan gimana caranya bisa membayar karyawan, kemudian membayar mite bahasa Indonesianya, kontrakan. Ya, karena kita masih kontrak, dan kontrak aja kita itu 4.000 per bulan. Kita kan punya dua studio, jadi pokoknya pengeluaran kita itu per bulan itu hanya untuk sebuah gedung itu 4.000. Nah, gimana caranya? Nah, terus akhirnya kita ya bekerja dengan konsep protokol kesehatan yang sangat ketat yang dianjurkan sama pemerintah Swiss. Jadi saya di sini membuat sejak dari 27 April 2000 sampai sekarang, konsep ini masih kita jalankan, di mana setiap tukang pijat ataupun karyawan kita mempunyai masing-masing kamar. Jadi mereka tidak boleh pindah dari kamar yang satu dan kamar yang lain. Harus kita mempunyai 5 kamar, dan setiap orang mempunyai kamar masing-masing kalau dia kerja di kamar itu. Jadi jika nanti ada yang kena pandemik ini, jadi kita bisa melacak dan kita bisa menutup kamar itu atau mengkarantina kamar ini selama 2 minggu sesuai dengan keputusan daripada pemerintah bahwa kita menutup kamar ini selama 2 minggu atau 10 hari, dan termasuk juga mengkarantina karyawan itu juga, dan serta menghubungi klien-klien yang memasuki kamar itu. Jadi kamar yang lain tidak ditutup, jadi kita masih bisa beroperasi. Itulah konsep daripada kita. Jadi kalau ada misalnya klien yang sudah booking 2 minggu sebelumnya, tapi pada hari hanya dia itu ada keluhan kena penyakit, itu diharapkan menghubungi kita dan langsung membatalkan termin itu atau janji massage itu. Jadi itulah konsep kita, dan kita tidak me-charge mereka. Biasanya kalau di Swiss itu kalau 24 jam membatalkan janji,
dia harus membayar 100%. Tapi di sini kita malah berterima kasih kalau ada klien yang menelpon atau menulis email bahwa dia nggak bisa datang dengan alasan ada gejala-gejala Memberikan ataupun informasi ya sebelumnya itu. Oke. Itulah protokol kesehatan yang kita gunakan di sini. Setiap klien sebelum memasuki Ya. kamar kita, sebelum masuk ke lobi kita, dia harus memakai masker. Ya. Kalau klien tidak memakai masker dan kita menyediakan di luar, dia bisa mengambil sendiri masker. Kalau dia sudah masuk, kita mensanitize tangannya mereka, kemudian baru kita bisa layani dia di kamar. Menerima klien itu target kita itu per hari itu 15 sebenarnya. 15 klien per hari, karena kita tidak mau ada orang yang berpapasan. Ya. Jadi kalau ada orang yang lagi pembayaran di reception, kita tahan klien yang lain di kamar, atau kita juga mengadakan pembayaran di kamar. Jadi mereka tidak keliling-keliling ke reception, balik lagi. Jadi kita kalau ada orang di reception pembayaran, baik itu ada karyawan kita ataupun klien, kita berusaha tamu yang satu dengan yang lain tidak bertemu atau berpapasan. Jadi mereka karena menghormati aturan pemerintah, kita menjaga jarak gitu. Jadi malah dengan peraturan-peraturan ketat yang kita laksanakan, si klien ini benar-benar yakin bahwa kalau datang ke Bali Massage Suri, protokol kesehatan tentang pandemik ini akan terjamin. Dan sampai sekarang kita belum ada seseorang atau klien ataupun karyawan kita yang kena pandemik ini. Kita berharap juga agar pandemik ini cepat berlalu, sehingga orang-orang dari luar negeri bisa datang ke sini. Karena sebelum pandemik ini kita banyak kedatangan tamu dari Amerika, dari Rusia, dari Jepang, Korea, pokoknya banyak. Dan malah sedikit orang-orang Swiss yang datang ke sini, karena orang-orang Swiss di saat summer, ya, di saat mungkin next month ini summer, kita biasanya orang-orang Swiss itu kan berlibur kemana, ke Italia, ke Bali, kemana. Dan di sini sepi, tapi orang-orang luar negeri datang ke sini. Nah, kita biasanya menerima dari London, dari Rusia, dari Amerika, dari China, banyak sekali juga dari Jepang. Kita banyak. Kemudian juga dari Italia, dari tetangga-tetangga Swiss, itu banyak yang datang ke sini. Jadi kita sebenarnya lebih bagus marketingnya. Jadi kita bisa terkenal di seluruh dunia. Tapi untuk selama setahun ini kita belum menerima orang Amerika yang datang langsung gitu berholiday ke sini. Beberapa orang Amerika yang menetap di sini ada, tapi yang langsung holiday gitu itu nggak ada. Setelah mendengarkan penjelasan dari Blimade tadi, apakah usaha kalian saudara-saudara di sana sama seperti Blimade, mengalami peningkatan atau malah sebaliknya mengalami penurunan? Dan apakah pemerintah membantu usaha kalian seperti di Swiss ini? Tulis di bawah kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.